Shalom Bapak Ibu. Shalom. Nah, puji Tuhan kita hari ini boleh kembali hadir di dalam persekutuan doa kita, bukan karena rutinitas kita, tetapi menjadi satu panggilan setiap anak-anak Tuhan yang terpanggil dari dulu, sekarang, bahkan sampai nanti Tuhan menjemput iman kita dalam kedatangan Tuhan kali yang kedua. Hari ini kita akan mendasari persekutuan doa kita yang nanti kita akan setiap bulan menjadi satu momen di mana gereja mula-mula berkata ketika mereka berkumpul dan mereka memecah-mecahkan roti, artinya mereka boleh melakukan perjamuan guru, dan biarlah ini menjadi satu titik awal di tahun 2022 di bulan yang kedua. Biarlah kita semakin berdua-duaan atau berintim-intiman bersama dengan Tuhan, Sang Kekasih jiwa kita. Saya akan bacakan satu firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Kami berikan tema renungan firman Tuhan, setitik darah mengubah satu perjanjian. Karena besok ini akan saya sampaikan dalam khotbah kami di gereja di mana Tuhan boleh percayakan, karena besok juga kami melakukan sakramen yang sama, yaitu setitik darah Tuhan boleh mengubah satu perjanjian. Demikian firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 12. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar, yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Hari ini menjadi satu hari momen yang sungguh dinanti-nantikan oleh setiap anak Tuhan. Jika hari ini kita boleh hidup di masa perjanjian lama. Kitab Ibrani yaitu kitab yang ditujukan kepada bangsa-bangsa Israel yang di dalam perantauan, sebagai jemaat diaspora, jemaat yang terpecah-pecah dimanapun jemaat ini ada yang dimana terpecah-pecah dari suku yang terpecah-pecah, tetapi mereka disatukan menjadi satu kumpulan orang percaya yang dibayang-bayangi dengan satu tradisi perjanjian lama, dengan satu perjanjian, yaitu perjanjian Musa. Dan tentunya ini menjadi satu titik awal, satu kegairahan bagi setiap orang percaya saat itu. Jika dia setiap tahun, dia boleh masuk dalam tahta hadirat Tuhan yang diwakili oleh Pak Imam Besar, masuk ke kemah Maha Suci, di mana di situ imam itu memercikkan satu darah domba atau lembu, darah domba jantan, dipercikkan ke peti perjanjian. Nanti pasal yang ke-1 ayat 9 diceritakan di sana. Dan ketika percikan anak domba ya kena peti perjanjian, peti asahadat di situ, di mana di ruang masjid itu ini akan terjadi satu fenomena, yaitu satu penampakan Allah, yaitu ada Shekinah Shalom yang begitu agung ada di ruang Maha Suci, dan dilihat di atas ruang Maha Suci itu, maka seluruh umat Tuhan yang ada di kemah-kemah mereka boleh ruku, mereka menyembah, dan mereka ketika awan kemuliaan itu naik, mereka berglori, mereka bersuka cita, sebab sebagai satu tanda penebusan bagi semua suku bangsa yang terjadi. Jadi ada penghapusan dosa, ada perjanjian yang Tuhan nyatakan lewat darah domba itu, menebus setiap dosa dosa kelemahan, dosa kesalahan, disengaja atau tidak, di hadapan Tuhan dikuduskan. Dan itu menjadi satu sukacita besar
bagi seluruh bangsa saat itu. Dan ingin dibawa kembali oleh bangsa umat pilihan Tuhan. Jemaat diaspora ini dibawa kembali ke arah itu. Dan di situ Rasul Paulus memberikan satu pembelajaran yang indah tentang satu titik darah yang mengubah satu perjanjian. Begitu dahsyatnya saat itu. Ayat ini dikatakan jika darah domba itu menebus setiap bangsa yang ada. Begitu dahsyatnya setiap tahun imam besar masuk ke ruang maha suci, memberikan satu pelayanan massal bagi seluruh bangsa, dan bangsa itu diampuni segala dosanya. Itu menjadi satu sukacita yang luar biasa, di mana kita bukan lagi kita perlu bermaaf-maafan. Mungkin seperti hari ini tradisi Sinja, ya saya boleh katakan selamat tahun baru bagi yang merayakan, Yonggi bagi semua. Seorang anak datang kepada orang tuanya, mereka sujud dan memohon ampun jika dalam satu tahun ini sengaja atau tidak sengaja di situ terjadi satu konforman, satu pengampunan. Orang tua memeluk anaknya, anaknya memeluk, dan ada sukacita, ada pembaruan. Tentunya ini yang dinanti-nantikan, sehingga siapa yang tua di tempat itu, mereka menjadi satu tempat rujukan untuk kita bersirahturahmi, untuk kita makan bersama. Mungkin kita gantikan ke tempat yang lain dalam tradisi-tradisi keluarga-keluarga kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu tidak akan menggantikan satu sukacita yang besar. Karena ini hanya mewakili pengampunan kita sama orang tua kita atau sama sesama kita, sehingga kita dipulihkan dalam tahun yang baru. Kita belum menyemangati tahun, tetapi kita masih membawa satu permasalahan. Besok setelah Sintia habis, setelah Cap Gome habis, maka ada virus-virus dosa yang sedang menghantui dia. Dan maka setiap tahun lagi mereka akan mengulangi lagi, menjadi satu tradisi yang dilakukan dari tahun demi tahun. Dan hari ini kita bersyukur lewat firman Tuhan yang ada dalam ayat yang 12, ia katakan, dan ia telah masuk satu kali dan untuk selama-lamanya ke tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Wow, ini satu sukacita yang besar. Setitik darah Yesus itu menghapuskan selama-lamanya. Dan darah Kristus itu boleh memandang pekerjaannya, melihat ke belakang, dia sedang merebut alam maut, melihat ke depan, dia sedang mengerjakan konsep predestinasinya, kehendak bebasnya untuk memilih dan menetapkan setiap anak-anaknya. Ini satu sukacita yang besar, sehingga ayat ini dikatakan dalam satu kerja yang kata kerja proaktif atau kerja yang senantiasa bekerja berlangsung terus menerus, atau dalam kata kerja auris yaitu kata kerja past tense saat ini, tapi dikerjakan berulang kali dengan kata kerja aktif. Dikatakan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya. Bukan hanya sekedar tadi kalau hari ini Sintia, Pak, Mak, mohon maaf, Yonggi, sehingga yang tua memberkati yang muda yang sudah punya pekerjaan memberkati adik-adiknya, memberkati orang tuanya, sudah sampai di situ. Tetapi hari ini bukan suatu salam penyemangat demikian, tetapi dia masuk satu kali dan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat ini memberikan pengertian bagi kita bahwa karya Tuhan itu
melintasi segala zaman. Coba kita lihat referensinya dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-44. Ketika hari itu sudah kira-kira jam 12, lalu gelap meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah menjadi dua. Tabir yang menjadi penyekat, tabir yang dikatakan di sini menjadi satu batas perjanjian antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus dengan halaman, membatasi tingkap-tingkap yang ada, membatasi antara umat dengan imam. Nanti di dalam pasal 9 dikatakan ada ruangan-ruangan. Kalau kita belajar tentang kitab imamat, ada ruangan-ruangan, batasan-batasan antara batasan umat sama batasan imam kepada imam besar yang namanya Imam Harun. Mereka nggak sembarangan, ada batasan, ada tempat-tempat sakral yang dibatasi, itu namanya tirai. Saat itu Yesus mati, dan ketika Yesus mati, tirai itu disobek. Kata firman Tuhan, tidak ada benang satu dengan yang lain bersinambung, disobek. Mungkin nyobeknya kalau demikian masih ada benang dari atas sampai bawah yang nyambung, atau dari atas sampai bawah ada yang nyambung karena disobek tengah-tengah. Adil. Saya menafsirkan Tuhan menyobeknya dari sudut kanan sampai ke sudut kiri. Jadi benang atas sama benang bawah tidak ada yang sambung. Tidak ada orang bawah dan orang atas lebih berharga orang atas. Tidak ada orang bawah dan perlu diinjak oleh orang atas. Semua sama dan Tuhan menyobeknya. Dan tidak ada tempat yang menyambung. Dan di sini memiliki pengertian dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ia memutuskan sekat-sekat yang ada. Penghargaan suatu hal yang besar jika diperkenan menjadi imam, untuk dipercayakan keturunan imam besar harus dari kalangan Harun. Yang boleh melayani pekerjaan Tuhan harus dari kalangan Lewi. Hari ini dikatakan jemaat umat hanya datang sebagai umat. Tetapi hari ini di tempat kemah perjanjian, di tempat kediaman Tuhan, Tuhan memulainya, Tuhan meresekelnya, Tuhan menghancurkannya dengan satu titik darah untuk merubah perjanjian itu selama-lamanya. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, setitik darah mengubah perjanjian, mengubah pembatasan. Tidak ada yang terbatas. Semua di sini ketika bait Allah melihat bahwa tabut perjanjian itu yang bisa melihat hanya Imam Harun. Imam yang lain, suku lain nggak bisa lihat. Kata orang, tabut perjanjian itu yang lihat hanya setahun sekali imam besar. Dan kata orang tua saya, adanya di situ loh anugerah Tuhan. Di situ ada kemurahan Tuhan, kata orang. Tapi kataku hari ini ketika Tuhan mensobeknya, orang dari sini bisa melihat, oh, disitulah tempat kedudukan hadirat Tuhan. Bukan kata orang. Bahkan bukan hanya imam besar, tetapi imam yang lain, suku yang lain boleh datang melayani Tuhan. Nah, itulah dimulai dari setitik darah yang menghapuskan perjanjian itu. Sehingga dengan tahta kasih karunia kita boleh menghadap hadirat Tuhan. Kita bersyukur. Jadi setitik darah mengubah perjanjian sehingga kita boleh bebas menghampiri hadirat Allah.
Sehingga kita nggak boleh membangun, membatasi pelayanan dan melayani Tuhan. Menurut tradisi Yosefus, seorang ahli sejarah Israel, bangsa Israel kepingin menjahit lagi seperti peristiwa ini. Sehingga bangsa Israel, orang Ibrani, bicara orang perjanjian, ingin membawa lagi tradisi lama. Maka seringkali bangsa Israel diserang oleh bangsa lain. Setelah kasus tadi Lukas pasal yang ke-23, bangsa Israel kepingin ndondomi bahasa Jawanya, menyambung lagi tirai dan kebiasaan lama tadi. Bangsa lain datang menyerbu Yerusalem, mengoyak-ngoyakkan, sampai pada titiknya tahun 70 lewat Jenderal Titus, penggenapan Yesus di depan Yerusalem. Di batu ini tidak akan tertata lagi. Ibu-ibu akan menangis. Yerusalem akan terjadi tangisan karena bangsa Romawi tahun 70 memporak-porandakan bait Allah. Bahkan ibu-ibu yang hamil pun dibeleh hidup-hidup oleh pasukan Romawi karena jengkelnya, karena keras kepalanya. Sehingga dalam peta sejarah Yosef berkata, Jenderal Titus tidak sampai minta maaf, saya tidak membawanya demikian. Saya bukan perintah saya, karena saking jengkelnya pasukan Roma sehingga meluluhlantahkan isi bait Allah. Bahkan orang-orang dibunuh, terjadi tangisan yang luar biasa, sama seperti kasus Natal pertama. Bapak Ibu Saudara, ketika kepingin membangun kembali, sudah diulang lagi dan terjadi hal yang biasa. Dan hari ini Rasul Paulus nasihatkan, sudah jangan diulangi. Anak Tuhan yang ada di perantauan, yang tidak ada di sana di Yerusalem, hari ini satu kesempatan yang baru. Yesus yang satu kali mengubah satu perjanjian yang kekal menjadi satu perjanjian yang luar biasa, karena dia membawa darahnya sendiri menjadi darah pengganti domba jantan yang tak bercacat. Sebab darah itu bukan buatan, bukan darah daripada ciptaan, tetapi darah dari kekal untuk membawa kepada yang kekal. Itu yang pertama, perjanjian menghapuskan perjanjian yang ada, yaitu dengan kita boleh bebas, dengan kesempatan yang baru, boleh sama di hadapan Allah. Yang kedua, di sini memiliki pengertian, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan membawa darah domba jantan dan darah lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal, membawa darahnya sendiri. Kalau kita membawa darah domba, begitu banyak dan mahalnya saat itu. Seorang imam besar harus membawa darah domba dengan satu pelayanan yang sangat sakral, yang sangat kudus. Dan dia harus masuk ke ruang maha suci, dan dia percikkan darah domba itu, sehingga di atas tabut perjanjian keluar namanya Shekinah Shalom, kabar sukacita, anugerah, great divishing, the great glory, yaitu membuat orang bersukacita. Grade-nya semakin naik. Tetapi di sini berapa banyak domba yang harus dikorbankan, berapa mahalnya saat itu jika dihitung dengan nominal. Karena seorang imam harus datang dengan pula kekudusan. Maka ada satu tradisi dalam kitab imamat. Maka ketika imam besar datang ke ruang maha suci,
di ujung jubahnya ada namanya buah badam, baju imam besar. Karena ketika dia masuk ke ruang Maha Suci nggak sembarangan, dia harus layak dan mengatakan layak dan tidak layak. Itu bicara pribadi. Kita datang ke gereja, engkau layak datang menyembah Tuhan atau tidak, yang tahu hanya engkau dan Tuhan. Imam pun melayani Tuhan dalam hari itu layak atau tidak, kita nggak tahu. Tetapi efeknya ketika dia masuk ruang Maha Suci dan dia akhirnya mati, tersambar karena dia tidak kudus, maka buah padam tadi akan bergemerincing. Ada imam lain yang di luar ruang Maha Suci menarik dia karena kakinya diikat dengan tali, dan orang nggak berani nginceng di ruang Maha Suci, nanti tersambar hadirat Tuhan. Itu peraturannya. Dan ketika hal itu terjadi, maka dia harus ditarik keluar. Kalau imamnya mati, tapi kalau imamnya masih hidup, dia ditarik. Nah, dia bisa membalas balasannya. Buah padam atau jumbai-jumbai imam besar Harun itu bunyi kelinding-ling. Oh, jadi imamnya masih hidup, masih menjadi pengantara doa di situ. Bapak Ibu Saudara, begitu ketatnya saat itu. Tetapi hari ini dikatakan itu semua sudah digantikan oleh darah yang suci. Sesuci apa? Sesuci Tuhan yang mati, yang berkata, sudah benar, kulakukan nubuat nabi-nabi, kulakukan sekata demi sekata, setingkat demi setingkat, dan dia bawa darahnya sendiri di hadapan Tuhan. Dan dia berkata ketika dalam kebangkitan mau dijamah oleh murid-muridnya, oleh wanita-wanita yang ada, dia berkata, jangan sentuh aku, sebab aku belum menghadap tahta hadirat Bapa di surga. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang suci tadi, Tuhan yang kudus dari kekal, terus dalam terbatasi menjadi pribadi Yesus yang menjadi korban penebus dosa dan membawanya menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Wow, begitu luar biasanya. Kalau anak domba pun perlu. Ayat ini dikatakan domba, jantan, dan anak lembu. Tentunya bukan sembarang jantan dan juga sembarang lembu. Sebab di situ harus ada kriteria-kriterianya. Kita lihat kenapa Yesus datang dan mengobrak-abrik bait Allah. Sebab di situ terjadi konspirasi agama. Mereka membawa lembu yang terbaik dikorbankan, tetapi imamnya, oh ini tidak layak, ini tidak benar. Maka dihapuskan. Tidak boleh, ini nggak boleh, ini cacat, ini bulunya nggak cocok ini. Jadi kalau memberi yang kepada Tuhan harus yang full power, yang paling bagus. Maka pada saat itu ada penggantinya di tempat penjualan hewan. Kamu nggak usah bawa hewan. Maka benar, penggembala itu ada penggembala para imam, domba-domba imam yang dirawat, yang dijaga secara khusus menurut penafsir yang ada, bahwa dia adalah bukan penggembala dombanya sendiri, penggembala bayaran. Miliknya siapa? Penafsir katakan miliknya Bait Allah yang dia gembalakan, sehingga diganti. Tetapi peristiwa Yesus, mereka mengganti dengan ukuran, aku sudah bagus, sudah layak. Tetapi imam itu berkonspirasi, membuat permufakatan yang jahat, sehingga Yesus marah. Bukan bicara kekudusan, tetapi ada yang tidak benar di rumah Tuhan. Dan di situ begitu ketatnya untuk melayani Tuhan, untuk memberikan yang terbaik. Itu pun betapa ketatnya. Hari ini Bapak Ibu, perjanjian itu mematahkannya. Akan firman Tuhan yang katakan, persembahkanlah sebagai persembahan yang itu, yang kudus. Garis bawah, yang berkenan kepada Allah. Tentunya bicara perkenanan itu bicara, kita punya intuisi Tuhan dalam hati kita.
Intuisi itu bicara getaran-getaran hati. Intuisi itu bicara tentang sinyal-sinyal Tuhan yang ditaruh dalam hati kita. Terus kita datang, Tuhan, inilah persembahanku. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di perantauan, jemaat yang ada di luar bangsa Israel, kebangsaan bangsa Israel. Dan di situ hari ini ia telah masuk satu kali dan selamanya, bukan membawa darah domba jantan, bukan membawa lembu, tetapi membawa darahnya sendiri, membawa satu standar ilahi. Kalau darahnya sendiri standar ilahi. Kalau standar domba, no. Saya di sini kita punya standar. Setiap gereja punya standar, namanya anggaran dasar rumah tangga. Kita punya standar di dalam kita berdoa. Kita punya standar membaca kitab suci jam berapa. Apakah setiap pagi atau sore atau setiap malam, apapun. Kita pun juga punya standar dalam kita menghampiri Tuhan. Tetapi Tuhan tidak memperhitungkan itu. Dia membawa standar ilahi ini. Apa? Darahku sendiri. Sehingga standar itu bisa selama-lamanya. Dan itu menjadi satu sukacita. Perjanjian itu membuat standar selama-lamanya. Jadi bukan dilihat persembahan dan penyembahan kita, dilihat dari pola kita, tetapi dari pola intuisi Tuhan yang ditaruh. Sehingga kita bisa kenal namanya sembahlah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Roh yang adalah intuisi Tuhan di dalam hati kita, sehingga kita bisa melayani Tuhan. Sehingga perjanjiannya itu membuat satu pencerahan bagi bangsa Israel dalam perantauan. Dan tentunya bahasa yang sama menjadi satu pencerahan bagi kita sebagai orang rantau. Rumah kita bukan di dunia ini. Pujian lama katakan kita hanya mampir ngombe. Setelah makan minum habis, ya sudah apa yang kita bawa, yaitu intuisi ilahi. Intuisi itu kelembagaan Tuhan yang membawa, bukan karena kebenaranmu, bukan pula karena kebenaranku, tapi kebenaran darah Tuhan yang menggantikan. Dan itu menjadi satu perjanjian, satu konforman yang mutlak yang Tuhan bawakan. Jika kata yang sama dikatakan di atas kayu salib kepada salah satu penjahat sampai hari ini, engkau bersama-sama dengan aku ke Firdaus. Satu sukacita. Dan ini menjadi satu semangat, spirit bagi anak-anak Tuhan saat itu. Dan tentunya menjadi spirit bagi kita bahwa setitik darah Tuhan membangun satu, bukan bicara perbedaan, tetapi bicara Tuhan membawa standar ilahi. Dan standar ilahi itu bukan untuk dirinya sendiri, yaitu standar ilahi untuk kita, orang-orang percaya. Sehingga kita boleh disebut anak-anak Allah. Yang ketiga, yang terakhir yang dikatakan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Terus bagian terakhir dikatakan ayat 12, tetapi dengan membadalnya darahnya sendiri, dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Kelepasan yang kekal. Jadi kelepasan itu seperti kita membuka baju. Lepas. Buka baju, terus kita ganti dengan baju yang kelepasan. Lepas. Kita ada beban. Kita datang sekali waktu. Saya lihat di sini, kalau mungkin ada LCD saya tampilkan. Sekali waktu saya lihat TikTok daripada orang yang membuat contoh daripada beban. Sekali waktu ada orang bawa ransel, terus setelah itu dia memberhentikan mobil pickup bak terbuka. Nah, ketika bak terbuka itu berjalan di stop, maka dia berhenti. Di TikTok itu membuat orang tertawa, yaitu ketika dia naik ke situ, terus duduk di
box belakang karena ada sopirnya. Tetapi yang lucu bebannya yang dirangsal itu tadi enggak diturunkan, tetap dicangklong gitu. Nah, TikTok itu demikian, terus selesai. Nggak tahu sih pembuatnya siapa. Tetapi yang menarik yaitu dia nggak lepas. Mereka dibawa ke sana kemari, tapi bebannya masih ada. Mereka lari pindah ke tempat. Sama seperti mungkin bagi saya sedang menunggu, harapan saya menunggu, terus selesai dia dapat dibawa ke sana dengan membawa segala beban. Pikiran saya mungkin beban yang dia bawa tadi setelah masuk di sini ya ditaruh di motor sehingga dia bisa nikmati segarnya udara perjalanan itu dan sampai di satu tempat. Mungkin bebannya isinya apa tinggal dikasihkan kalau dia sebagai Gojek membawa gubok itu masukkan, tinggal dikasihkan. Tetapi yang menarik dia tetap membawa terus sampai kemanapun dia nggak sendiri. Sampai di mana nggak tahu, coba dia sampai di situ. Kadangkala kelepasan tidak demikian. Kita masih terintimidasi sepertinya dosa, sepertinya perbuatan baik, sepertinya melakukan agamawi itu menjadi satu beban bagi kita. Sehingga kita nggak melepaskan. Dan hari itu Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Ibrani yang di perantauan. Dia katakan, hari ini imam besar itu dia membawa kelepasan yang tepat. Artinya kelepasan itu Tuhan sudah melakukan pelepasan. Mungkin kalau nggak bisa pakai baju-bajunya mulai dilepaskan perlahan-lahan, terus dibuka, ditaruh, dilepaskan. Mau kalau itu pakai baju, yang pakai baju adalah orang tua kita yang mungkin sudah mulai terbatas. Atau mungkin kita sedang belajar diajari, nih loh kita melepaskan itu seperti ini. Atau mungkin pelepasan yang ada yang betul-betul sharp, betul-betul keras. Hari ini kau kan nggak lepaskan tuntutan, kamu tertuntut. Hari ini cepat lepaskan, copot. Hari ini tinggalkan. Kalau enggak kamu akan tak tuntut. Kadangkala hari ini seperti itu. Pelepasan karena harus dituntut sama baru hari-hari ini baru viral. Namanya Edi Mulyanto kalau salah. Tentang peristiwa Kalimantan dituntut. Kalau enggak hari ini engkau tidak disidangkan dalam sidang adat, enggak tahu nanti mandoku sudah sampai di Jakarta. Wah, dia ketakutan, dia panggil pengacara, saya enggak mau pusing, yang penting aku akan rapal dan nanti mandonya sekarang aku sudah di Jakarta. Wah, ketakutan kalau ada mando terbang. Kalau Tuhan juga demikian, apakah kita pilih seperti itu? Tentunya harapan kita seperti tadi, dengan penuh kesadaran, dengan penuh intuisi ilahi yang ditaruh di hati kita lepas. Karena Tuhan sudah melepaskan dengan penuh kerelaan. Oh, eman ini isi anyar tak lepas. Sama seperti hari ini, kemarin hari apa? Pasar Juar. Yang dekat Masjid Agung, buang dari rumah saya di Singkalihat, gelap sekali. Setelah dengan isu yang terberedar, karena kong pindah orang pindah. Ya alasan ini belum cocok harganya, belum cocok tempatnya, sempit ini dan itu, sehingga saya ambil kesimpulan seperti peristiwa pasar Kanjengan atau kobongan di Pasar Juar, bukan konser, tetapi diobong. Ini saudara, apakah Tuhan mau lepas? Ayo seperti ini, tetapi biar kita nggak main-main, Tuhan lepaskan. Karena Tuhan pun juga dengan penuh kerelaan, dia menjadi imam besar yang mau melepaskan dengan penuh kerelaan. Perjanjian itu memberikan kelepasan satu persatu, sehingga hari ini kita boleh menikmati anugerah daripada pelayanan Tuhan. Ayat yang terakhir, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu
domba jantan, dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus oleh rohnya yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan. Persembahan apa? Persembahan yang tak bercacat, yang akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan dan atau yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Itulah tujuannya, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih, setitik darah itu dapat menghidupkan, sehingga hari ini itu menjadi satu konsep daripada lambang PMI. Ada gambar seperti satu tetesan darah boleh menolong bagi sesamanya. Ada lambang salib sehingga dikritik oleh seorang pembicara muslim. Tetapi itulah salib Yesus. Perjanjian setitik itu mengubahkan sehingga kita boleh beribadah dengan benar. Bahkan pagi hari ini kita boleh dengan kelayakan mengambil Tuhan. Ini adalah darah Tuhan. Memang ini adalah anggur. Memang ini masih roti. Tetapi aku mengambilnya dengan iman. Menjadi satu perjanjian baru. Memang Tuhan tidak saya panjangkan. Tetapi hari ini biarlah setitik darah membuat satu perjanjian baru. Supaya apa? Supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita menghampiri Dia. Di mana? Di persekutuan ini. Mungkin nggak ada saya, ada Bu Heri. Kita bisa menyembah pengakuan. Nggak ada Bu Heri, ada pribadi kita. Kita bisa menyembah Tuhan. Di sini, di rumah, kita sedang berjalan. Kita panggil Tuhan, Engkau masuk dalam hatiku. Kita itu juga satu. Ketika ada masalah kita bisa berseru, Tuhan, ini masalahku, ini pergumulanku. Orang lain tidak tahu, tetapi Engkau tahu. Sebab Tuhan sudah mengubah perjanjian yang mana harus terbatas, harus orang-orang khusus, dan hari ini menjadi satu kesempatan, satu sukacita. Karena Tuhanlah sang komando, sang awal, sang firman yang hidup, yang mengasihi dan memulihkan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tetap terus dan melangkah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita langsung masuk di dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus. Di gereja kita Kristen Protestan dan Kristen Karismatik hanya ada 2 sakramen. Kalau orang Katolik ada 9 sakramen. Tetapi kita hanya mengambil hanya 2 sakramen yang dianggap sakral, yaitu baptisan dan sakramen yang kedua adalah perjamuan kudus menjadi satu sakral bagi kita. Mari kita tunduk kepala sebentar. Kita membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadapan Engkau. Kami bersyukur buat nilai kebenaran firman Tuhan yang memotivasi kami, yang mengingatkan kami, bahkan yang membenarkan kami hidup sebagai orang-orang hidup dalam kebenaran. Hari ini Tuhan, firman-Mu ajaib, firman-Mu berkuasa untuk setiap kami. Kami sebagai orang-orang rantau, orang-orang yang hanya berjalan dalam dunia ini. Dunia bukan tempat tinggal kami yang kekal. Tempat tinggal kami yang kekal adalah bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Mu yang abadi, di dalam kerajaan Allah. Tetapi hari ini sungguh firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Setitik darah mengubah perjanjian kami. Kami sudah berjanji dengan dunia ini lewat perjanjian dosa.
Sehingga perjanjian itu yang membawa kami lebih jauh daripada Engkau. Tetapi karena kasih karunia-Mu, kami boleh hidup dalam karya penebusan Tuhan. Biarlah sebentar Tuhan kami ambil roti dan cawan perjamuan. Ya, lewat perjamuan kudus di persekutuan kami, hidup kami semakin dikuduskan, hidup kami semakin dipulihkan. Bahkan kami boleh mendapatkan perlindungan daripada segala tipu muslihat iblis. Bahkan lewat darah dan tubuh Tuhan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang bimbang dihiburkan, kami yang dalam perjalanan persimpangan jalan diberikan penerangan, dan kami boleh melangkah terus bersama Tuhan. Sebab tubuh itu, darah itu bukan ada di sana, tetapi di dalam hidup kami menjadi satu kekuatan bagi manusia roh kami, manusia jasmani kami sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia. Di dalam nama Yesus kami sambut perjamuan kudus ini dengan penuh kerendahan hati kami. Haleluya, haleluya, amin. Kita angkat pujian salibnya, salibnya, salibnya. Dosaku salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita angkat roti cawan ini lebih tinggi dari itu, kita ada firman Tuhan yang ingin saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara, sehingga kita boleh dalam kesatuan iman yang sama, yaitu dalam ayat yang ke 1 Korintus pasal yang ke 11 ayat 29 dikatakan demikian, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Karena itu hendaklah tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Bapak Ibu, satu pertanyaan bagi kita. Ketika kita tidak mengakui di tangan kita, di hadapan kita, makan tubuh dan darah Tuhan lewat lambang itu akan mendatangkan hukuman bagi kita. Itu kata firman Tuhan. Tetapi biarlah kita makan dan menguji iman kita. Artinya apa? Artinya ketika kita lihat ini roti betul, tetapi kita ketika nyentuh dalam diri kita, ini bukan lagi roti, tapi ini adalah darah Tuhan. Kita nggak percaya ini adalah tubuh Tuhan, ini tetap roti, tetap darah. Tetapi kita percaya, kita uji Tuhan, ini adalah tubuh Tuhan. Dan ketika roti ini nyentuh lidah kita, sudah bukan roti, tetapi itu adalah tubuh Tuhan yang mati untuk engkau, yang tadi dikatakan itulah perjanjian kekal hari Tuhan. Demikian pula anggur, nanti ketika kita angkat, betul ini anggur, ini air, tetapi ketika tersentuh di lidah kita, ini bukan lagi berubah menjadi air, tetapi berubah menjadi darah Tuhan yang menjadi perjanjian bagi kita.
Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat lebih tinggi roti ini di atas kehidupan kita. Pandang Tuhan yang mati di atas kayu salib bagi engkau dan saya. Dia yang mati satu kali untuk selama-lamanya untuk engkau dan saya. Dia yang sudah dari kekekalan melihat kita adalah anak-anak perjanjian yang sudah dinubuatkan ribuan tahun menjadi anak penebusan Dia. Olehnya dengar sabda Tuhan hari ini. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tubuh yang sempurna, tubuh yang kudus, tubuh yang tidak bersentuhan dengan dosa, sehingga harus mengalami satu peristiwa tercabik, terpecah. Bahkan Bapa di surga menolaknya demi kami yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Tubuh yang kudus yang terpecah, harusnya kami digantikan bagi kami. Sudah masuk dalam tubuh kami. Tubuh yang hina ini, tubuh yang cacat dan tidak sempurna ini, tubuh yang hari lepas hari digerogoti dengan usia. Manusia lahiriah kami bisa merosot, tetapi kami percaya Tuhan, tubuh Kristus yang masuk dalam tubuh kami memperbaharui manusia rohaniah kami, manusia perjanjian kami. Saat ini biarlah Tuhan menolong, memulihkan setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat lebih tinggi dari atas hidup kita cawan perjamuan kudus ini. Dengar sabda Tuhan, pandang Dia lebih tinggi dari hidup kita. Dan hari ini Dia berkata dalam perjanjiannya, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Satu demi satu engkau berdoa di hadapan Tuhan. Kristus ada dalam hidupmu. Darah perjanjian ada dalam tubuhmu. Segala yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan hari ini berperkara bagi engkau. Segala tubuh, segala peristiwa yang ada dalam kehidupanmu, segala kebimbangan dan perihnya dalam hidup ini, darah Kristus menjadi darah perjanjian. Hanya berdoa di hadapan Tuhan. Kita sudah menyembah sepanjang awal 1 jam kita menyembah Tuhan. Hari ini kita berdiam diri. Saya izinkan kita semua berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini awal yang baru bagi kami. Ini penyemangat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perjanjian darah Kristus bagi kami. Darah yang kudus menyucikan darah setiap darah kami. Biarlah Tuhan penghapusan dosa, pengampunan dosa terjadi hari ini. Sehingga kami boleh bersemangat menata hidup kami bersama dengan Engkau. Ampuni Tuhan. Ampuni setiap kelemahan kami.
cacat bibir, cacat perbuatan kami, cacat pikiran, cacat perkenanan. Hari ini kami bersyukur. Biarlah penginsapan Tuhan melatih kami menjadi jemaat-jemaat yang militan, jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Tubuhmu sudah masuk dalam tubuh kami, darahmu sudah masuk ke dalam hidup kami. Kami bukannya menjadi milik kami, tetapi menjadi milik Engkau. Engkau bukan di luar Tuhan, tetapi Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Biarlah Tuhan perkataan Kristus boleh semakin menuntun langkah-langkah kami. Perkataan Kristus dan perkataan Roh Kudus menerangi setiap jalan pikiran kami. Seperti Engkau. Di dalam nama Yesus kami boleh bersyukur buat persekutuan dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati cawan perjamuan bisa dikumpulkan lagi, dipakai lagi, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu melanjutkan. Sajeki Kami bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk siang yang luar biasa ini Tuhan. Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu siang hari ini Tuhan. Menceraikan atas setiap kami dan mampukan kami untuk mengerjakannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga bersyukur Tuhan kalau siang hari ini siapakah kami Tuhan, kalau Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Kami percaya tubuh darah-Mu itu akan terus menguatkan kami di dalam kami menjalani hidup dan kehidupan kami. Tubuh dan darah-Mu itu Tuhan yang akan membalut kami dari segala yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur.
siang yang indah, siang yang luar biasa Tuhan. Kami menyatukan hati kami Tuhan. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu Bapak Wiono Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau Bapak Wiono boleh ada sebagaimana saat ini ada Tuhan. Semuanya karena anugerah-Mu. Dan kami punya percaya Tuhan, Kau punya rencana yang luar biasa atas beliau Tuhan. Terus tambahkan hikmat yang terbaik atas beliau Tuhan. Kami percaya pengurapan yang terus baru Tuhan taruh atas hidup beliau. Sehingga dimanapun beliau ada, senantiasa boleh menjadi berkat nama Tuhan saja yang ditinggikan. Berkati pelayanan beliau Tuhan, berkati keluarga besar yang ada, istri, anak-anak Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak pemberian-Mu Tuhan, Engkau sudah taruh kuasa depan yang penuh penghadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati Ibu Wiono Tuhan, jadikan penolong yang luar biasa Tuhan. Sehingga kami percaya di mana keluarga ini ada Tuhan. Kami percaya nama Tuhan saja yang ditinggikan menjadi berkat banyak orang Tuhan. Berkati juga Tuhan jemaat yang Tuhan sudah percayakan atas beliau Bapak Wiono Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang akan terus menambah-nambahkan jemaat atas gereja beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan keluarga beliau bersama keluarga yang ada, penggembalaan beliau sekutunya di dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur kalau sampai saat ini Tuhan, kami masih boleh ada bersama-sama di PD Kemenang ini Tuhan. Kami percaya semuanya karena kasih-Mu, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami di Kemenang ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja atas setiap kami Tuhan. Memampukan kami, memberikan kami keberanian Tuhan. Untuk kami boleh menceritakan setiap kemuliaan-Mu. Kami boleh menceritakan setiap kasih-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami mau Tuhan, Engkau sendiri akan memampukan setiap kami Tuhan. Sehingga kami percaya waktu-waktu ke depan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau akan kirimkan banyak jiwa kedatangan bersama-sama di tempat ini, memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur atas hamba-Mu Tuhan yang boleh memberikan hati, memberikan tempat dan waktunya untuk kami bersama-sama di tempat ini. Yes. Kami percaya Tuhan, tak sekalipun Tuhan, Engkau menutup mata atas lelang yang dikerjakan oleh hamba-Mu Ibu Ana Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati apa yang dikerjakan beliau. Tuhan memberkati keluarga yang ada. Tuhan memberkati suami. Tuhan memberkati anak-anak pemberian. Benar Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk bungkus dan kuasa darah Tuhan. Jauhkan dari niatan-niatan jahat. Jauhkan dari kuasa-kuasa yang tidak benar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih Allah membungkus rapat keluarga di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk setiap teman-teman, untuk setiap anak-anak-Mu yang boleh ambil bagian di tempat ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati keluarga lepas keluarga Tuhan. Mari Tuhan, Kau sendirikan yang menjadikan setiap kami Tuhan boleh menjadi terang, boleh menjadi lilin kecil di mana Tuhan percayakan atas setiap kami, suami juga anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang terus menyertai, bahkan Allah yang terus memberkati kami. Seperti saat ini Tuhan, kami boleh ada, kami boleh datang dengan keadaan yang luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu sepekan ini yang boleh kami lewati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau siang hari ini Kau mampukan setiap kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau berkenan menguduskan dan menyucikan persembahan kami ini Tuhan, sehingga boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Pak Allah yang tidak pernah berhenti menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan.
Engkau Allah yang sudah menyediakan berkat jasmani pada siang hari ini melalui keluarga di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan kuduskan dan sucikan hidangan ini Tuhan, sehingga boleh memberikan kekuatan bagi tubuh kami untuk kami boleh mengerjakan bagian kami di rajamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup kami. Terlebih Bapa, kami bersyukur untuk tempat di mana kami boleh ada, boleh tinggal, Kota Semarang, Kota Demak. Tuhan Yesus memberkati. Terlebih dari semuanya Tuhan Yesus memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Mari Tuhan, Engkau Allah yang akan terus memulihkan bangsa ini, berkati bangsa ini khususnya Tuhan di masa-masa saat ini Tuhan. Kami boleh mendengar hal-hal yang mungkin secara jasmani tidak enak Tuhan, bahwa pandemi Tuhan COVID-19 masuk di tahap 3 Tuhan. Apapun itu Tuhan, apa kata orang, kami mau terus percaya Engkau Allah yang jauh lebih dan lebih besar dari segala sesuatu yang ada Tuhan. Terima kasih kuasa lebih dahsyat dari segala virus Omikron Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan. Kami semua kuat bersama Tuhan. Kami cakap melewati semuanya Tuhan. Terima kasih berkati pemimpin kami Bapak Joko Widodo Tuhan, untuk setiap pengambilan keputusan yang ada. Berikan hikmat yang terbaik Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Terlebih Bapak berikan keteguhan hati Tuhan untuk menjalankan bangsa ini di atas kejujuran Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur bersemuanya Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa akan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akhiri pada siang hari yang kasih berdiri. Menang